Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AgriVox, podcast Agrianita Sekolah Vokasi IPB kembali menyapa dengan saya Vivin Febri Astuti. Pada podcast yang ketiga kali ini, saya tidak sendiri, saya kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan juga beliau adalah salah satu dosen pada program studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, Dr. Rina Martini, MSI. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik, sehat Mbak Pipin, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir pada podcast sesi ketiga di podcastnya Agrianita. Kali ini langsung saja mungkin saya akan masuk ke beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu. Kemarin saya sempat membaca penelitian yang sudah Bu Rina lakukan terkait dengan hiperglikemia, betul ya Bu ya? Iya, betul. Tentang teh putih dan juga teh kelor sebagai anti hiperglikemia. Iya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah ingin mungkin mendengarkan penjelasan dari Ibu sebenarnya apa sih hiperglikemia? Mungkin kan awam ya Bu ya kita mendengar kata hiperglikemia. Apakah itu juga mungkin sama dengan orang-orang yang menyebutnya adalah diabetes seperti itu Bu? Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi betul, saya pernah melakukan penelitian terkait dengan kondisi glukosa darah seseorang. Jadi kalau kita mendengar istilah hiperglikemia, hipoglikemia, atau diabetes mellitus, itu berarti hubungannya adalah dengan kadar glukosa darah seseorang. Saat ini mungkin kita tahu bahwa di IPB sendiri dilakukan selalu diadakan medical check up setiap Ulang tahunnya tahun. ya, Iya, setiap betul. ulang tahun seperti itu. Itu salah satu yang dilihat kadarnya adalah kadar glukosa darah. Jadi ketika kita dalam kondisi kadar glukosa darahnya normal, Mbak Vivin, itu seharusnya itu di kisarannya sekitar 80 sampai 90 seperti itu ya, miligram per desiliter. Sebetulnya sangat mudah sekali ya untuk mengecek kadar glukosa darah, terutama glukosa darah sesaat. Nah, kondisi hiperglikemia berarti bahwa kadar glukosa darahnya di atas normal. Di atas 140 tadi ya? Bisa di atas 100, kalau cut off-nya itu di atas 126 mg per desiliter. Itu kalau glukosa darah puasa. Jadi sebaiknya kalau Mbak Vivin atau yang lain di sini sahabat-sahabat semua untuk mengukur secara akurat kadar glukosa darah itu sebaiknya dalam kondisi puasa. Jadi misalnya 8 jam atau 10 jam sebelumnya Puasa. tidak makan dulu. Jadi kita lebih akurat. Jadi itu kalau hiperglikemia itu adalah kondisi glukosa darah lebih dari normal, jadi di atas 126 mg per desiliter. Oke, baik Ibu. Kalau begitu hiperglikemia itu memang disebut orang awam biasa menyebutnya diabetes. Itu betul ya Bu ya, Iya, berarti ya? Nama ininya hiperglikemia. Iya, seperti itu. jadi diabetes mellitus itu kondisi di mana terjadi hiperglikemia yang terus-menerus gitu. Artinya kadar glukosa darahnya terus-menerus tinggi gitu. Jadi suatu kondisi sindrom metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi. Oke. Kalau begitu seperti apa Bu tanda-tanda orang menderita hiperglikemia itu? Sebetulnya kalau secara mungkin akan lebih baik memang dilihat secara klinis ya, secara biokimia gitu, seperti itu, yaitu dengan pemeriksaan kadar glukosa darah gitu Bu. Baik Ibu, baik. Ya. Ini pertanyaannya mitos atau fakta nih Bu Iya. ya. Kira-kira nih mitos atau fakta menurut Ibu kalau hiperglikemia itu sering menyerang obesitas? Aduh, saya jadi nggak enak ini Bu. Jadi maksudnya mungkin salah satu mungkin saya ini kan kalimatnya ya, salah satu pemicu dari nanti terjadinya
diabetes mellitus atau kondisi atau diagnosa diabetes mellitus itu pemicunya adalah obesitas. Tapi obesitas itu mungkin kita harus aware ya, sadar terhadap indeks massa tubuh kita gitu. Indeks massa tubuh kita tuh artinya berapa sih indeks massa tubuh itu, berat badan per tinggi badan kuadrat seseorang. Nah, itu ada ukuran-ukurannya. Biasanya obesitas menjadi salah satu pemicu dari terjadinya kondisi diabetes mellitus. Oke, berarti memang fakta dong ya Bu ya berarti. Iya. Kebanyakan kasus pemicunya adalah obesitas. Ya, oke. Baik. Ibu, kita akan lanjut ke pertanyaan yang terkait dengan penelitian yang sudah Ibu lakukan terkait dengan teh ya, teh putih ya. Dan juga kelor gitu ya. Nah, itu disampaikan bahwa itu menjadi anti hiperhiklemia. Ya, seperti apa Bu penjelasannya teh putih dan juga kelor? Baik. Jadi sebetulnya saya disampaikan di penelitian juga bahwa teh putih dan kelor itu mempunyai potensi. Sebetulnya mungkin hampir semua pangan atau tumbuhan itu juga mempunyai potensi untuk sebagai sumber antioksidannya Mbak Vivin. Jadi saya mengambil teh putih dan kelor itu sebetulnya zat aktif yang di dalamnya itu adalah sebagai antioksidannya ya. Sebetulnya teh hijau juga bermanfaat, bukan berarti bahwa dari judul penelitian saya ini teh hijau dikalahkan oleh teh putih dan teh kelor, tetapi sebetulnya karena sudah banyak penelitian yang confirm yang confirm bahwa teh hijau itu sangat bermanfaat juga untuk anti hiperglikemia, maka saya mengambil teh putih karena mungkin tidak banyak di sini mungkin sahabat-sahabat AgriFox juga yang sudah pernah mengkonsumsi. Ya, mungkin Mbak Vivin saya belum sama sekali Bu belum tentang tahu ya, bahkan mungkin teh putihnya seperti apa itu kan belum tahu belum tahu. Kalau kelornya sih iya sudah. Kalau kelor mungkin di semua, biasanya di kita juga di sini ya di lapangan di sekitar Gunung Gede ini ada pohon kelor tuh. Dulu saya penelitiannya pakai pohon kelor yang ada dari kelor dari situ ya Mbak Vivin. Jadi teh putih ini jarang juga banyak orang mengkonsumsi. Padahal potensi teh putih Indonesia kandungan antioksidannya itu jauh lebih unggul dibandingkan kalau yang saya baca di jurnal itu teh putih yang misalnya berasal dari Jepang gitu seperti itu ya. Tetapi masalahnya adalah bahwa teh putih itu karena berasal dari pucuk yang masih menguncup ya, pucuk yang masih menguncup dipetik kemudian dikeringkan, akhirnya jatuhnya kan jadi mahal ya Mbak Vivin karena masih kuncup dan satu kali batch mungkin panen itu hanya berapa sedikit, sih tanaman yang punya kuncupnya itu yang masih menguncup, dan ketika dikeringkan dia nanti akan berwarna perak. Oleh sebab itu biasanya dibilangnya seperti jarum perak gitu, seperti itu ya. Kemudian ketika diseduh dia tuh tidak akan berwarna pekat seperti halnya kalau Mbak Vivin minum teh hijau ataupun teh hitam atau teh gitu, celup lah, teh celup seperti itu. Jadi dia lebih tidak terlalu pekat, jadi lebih kuning gitu seperti itu. Dan jadi akhirnya kan mahal seperti itu ya. Akhirnya timbullah ide untuk bagaimana kalau mengcombine dengan kelor yang banyak bisa diperoleh di misalnya dan bisa dibudidayakan kalau misalnya tanaman betul. Itu, seperti itu. Berarti kalau kelor tuh tanam daunnya ya Bu ya, yang digabung dengan teh putih seperti itu. Jadi teh kelor dan teh putih idenya seperti itu. Oke, berarti itu jauh mungkin lebih optimal kalau digabungkan, atau teh putih sendiri, kelor sendiri itu yang menjadi anti glikemianya Bu? Iya, sebetulnya dari beberapa penelitian teh putih belum pernah ada tuh sebetulnya yang digabungkan dengan teh kelor. Dari beberapa penelitian itu juga satu hal yang poin penting dari zat aktif dari teh putih ini adalah epigalokatekin galat. Jadi di ininya EGCG. Mungkin kalau kita sebagai masyarakat
lebih mengenalnya bahwa itu katekin, betul nggak? Katekin, betul, Mbak Vivin, betul. mungkin kalau kopi pasti ingatannya ke kafein, betul. tapi kalau teh itu namanya katekin. Iya, jadi Oke. jenis zat itulah yang merupakan sumber antioksidan untuk tadi yang saya maksudkan bahwa itu tujuannya ke anti hiperglikemia begitu. Berarti itu efektif ya Bu sebenarnya ya Bu ya? Kalau dikatakan efektif seberapa besar? Ya. Jadi menurut hasil penelitian yang sudah saya lakukan dan tim ya tentu saja, bahwa dalam 21 hari konsumsi teh putih dan kelor dengan perbandingan 50% teh putih dan 50% teh kelor itu bisa menurunkan kadar glukosa darah. Bahkan itu sangat signifikan dibandingkan dengan yang kelompok yang tidak mengkonsumsi teh putih dan kelor. Dalam artian bahwa ini tidak ditreatment apa-apa lagi selain dari konsumsi minuman teh putih dan kelor. Dicampur dengan kelor itu tadi ya Bu. Betul. Ternyata cukup signifikan ya, dibandingkan dengan orang yang tidak ditreatment dengan negatif kan berarti ya Bu ya, negatif orang yang tidak ditreatment dengan orang yang ditreatment dengan teh putih dan kelor ternyata memang cukup signifikan untuk menurunkan glukosa darah. Iya, tapi dalam hal ini penelitian saya masih ke hewan, Mbak Vivin. Jadi begitu, masih, Bu? masih ke hewan dalam artian bahwa di situ ada treatment untuk kadar glukosa darah tinggi, diabetes mellitus sampai bisa kenaikannya sampai 400 seperti itu, tapi kemudian setelah konsumsi selama 21 hari itu bisa turun sampai selisih penurunan kadar glukosa darahnya itu sekitar 150 mg per desiliter. Sangat signifikan. Sangat signifikan berarti ya. Berarti mungkin ini masih jarang ya Bu ya, karena juga orang-orang atau pemirsa yang ada di rumah kan taunya memang teh itu antioksidan, tapi kalau teh putih kan mungkin banyak juga mungkin sobat Agrifox yang belum mendengar gitu ya adanya teh putih gitu ya. Tapi kalau teh kelor rasanya juga banyak ya. Kalau misalnya kelor dijadikan ke makanan atau itu juga signifikan nggak kira-kira? Untuk nanti ke anti hiperglikemianya sebetulnya kan kandungan yang membuat sifatnya menjadi anti hiperglikemia itu tentu saja dari zat aktifnya tersebut kan di teh putih maupun di kelor. Tetapi jangan lupa bahwa pengolahan, pemasakan, misalnya pemanasan gitu, seperti itu juga akan berpengaruh terhadap zatnya yang zat antioksidan yang kita unggulkan. Kalau di sini kan saya menyeduh ya, Mbak Vivin. Jadi tehnya daunnya sudah kering, kedua-duanya kemudian diseduh dan tidak lebih dari 90 derajat Celcius air seduhannya selama 5 menit kemudian dikonsumsi. Jadi maksudnya bahwa ini tuh memang kebiasaan orang Indonesia tuh sebetulnya konsumsi teh per kapitanya tuh sangat kurang, Mbak Vivin. Iya, seperti itu. Dan ada kalanya juga kan tehnya itu kebanyakan inginnya yang sudah dikemas, kemudian dan jangan lupa ada apanya, ada gulanya. Ini maksudnya bahwa konsumsi teh tanpa gula, minum setiap hari seperti itu gitu, seperti kebiasaan biasanya, dan itu tidak lebih dari 90 derajat Celcius. Karena kemungkinan gitu ya, karena pengolahan, pemanasan mungkin saja jadi berubah keoptimalannya gitu seperti itu. Baik, berarti tadi memang harus dicampur ya Bu dengan kelor ya. Kalau misalnya masing-masing seperti itu apa juga signifikan Bu? Baik, untuk penelitian saya saat ini sebetulnya teh putihnya 50%, kemudian kelornya 50%. Saya bandingkan Mbak Vivin dengan teh hijau, kemudian dengan teh putih saja, kemudian dengan teh kelor saja. Dan dari sekian kelompok itu memang yang teh hijau sudah confirm ya, sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa teh hijau itu memang betul gitu sebagai anti hiperglikemia. Nah, ternyata ini juga merupakan satu pertanyaan untuk mungkin penelitian setelahnya bahwa oh ternyata setelah dicampur kok lebih bagus gitu dibandingkan si teh putihnya saja sendiri atau kelornya sendiri. Jadi kalau dengan hijau Bu? Dengan hijau
masih sama lah, Sama masih ya Bu seperti ya. itu, iya. Oke. Cuma ini karena sudah banyak yang penelitian teh hijau, makanya saya mengambil ke teh putih ini. Dan ternyata setelah Betul. dicampur dengan kelor ternyata cukup signifikan begitu ya Iya. untuk menurunkan kadar Betul, glukosa iya. darahnya. Baik Ibu, kira-kira nih ya Bu, di mana sih kita bisa menemukan teh putih? Kan mungkin nggak semuanya ya Bu, toko-toko atau supermarket itu menyediakan. Sebetulnya sekarang kalau saya lihat secara online banyak sih Mbak Pipin. Oke. Ya. Tapi kalau yang saya pakai waktu itu tentunya dari satu, karena begini, ketika melakukan penelitian kan apa yang kita pakai itu kan harus satu batch sama gitu ya, pemanenannya, pengolahannya seperti itu kan harus sama. Jadi pada saat itu memang saya disuplai oleh salah satu perkebunan untuk teh putih itu sendiri yang sebetulnya nanti itu untuk diimpor gitu. Oke. Tapi kalau dijual di pasaran Banyak. belum, sudah banyak juga iya, ya Bu sudah ya. banyak, Di iya. online juga banyak Iya, ya Bu sudah ya. banyak. Kalau teh kelor memang mungkin jauh lebih familiar Familiar, gitu. iya, Kalau teh familiar, putih kan mungkin banyak sebagian teman-teman yang betul. ada di rumah memang belum tahu seperti apa Tahu. bentuknya. Iya. Kalau dalam kemasan gitu juga sudah ada Bu? Dalam bentuk dicelup atau yang gimana? dicelup gitu. Yang saya tahu masih dalam, karena kan kepuasannya tuh dengan melihat itunya ya, dibilangnya seperti perak gitu, jarum perak seperti itu. Jadi memang diseduh seperti Diseduh itu. ya, seperti teh Ya teh hijau ya, teh hijau. yang masih berupa daun kering tehnya. seperti Oke, itu. baik Ibu. Baik Ibu, ketika kita bicara tentang hiperglikemia Iya. gitu ya, atau diabetes itu kan memang salah satu penyakit yang mematikan ya Bu ya. Ya, betul. Gitu ya, dan ternyata banyak sekali di Indonesia dan semakin tahun menurut penelitian juga semakin bertambah gitu ya, dan alhamdulillahnya ada salah satu penelitian yang concern terhadap hiperglikemia gitu ya, termasuk teh putih ini. Semoga bermanfaat gitu. Nah, kira-kira nih closing statement dari Ibu ya, yang terakhir itu tips and trick nih Bu, supaya teman-teman yang ada di rumah ini bisa terhindar dari hiperglikemia itu seperti apa? Iya. Jadi sebetulnya kondisi kita mengalami hiperglikemia atau diabetes mellitus bukan instan ya Mbak Vivin. Jadi itu pasti dari suatu runutan tahun per tahun. Jadi kalau dilihat dari ini berarti mungkin sel beta pankreas untuk produksi insulin itu bisa menjadi tidak bisa berfungsi, itu bisa dari 10 tahun atau 15 tahun ke belakang Mbak Vivin. Bukan apa yang kita konsumsi 15 tahun ke belakang. Gaya hidup seperti itu antara lain juga misalnya sekarang ini makanya dipergunakan sebaik-baiknya nih hari Jumat pagi untuk gitu seperti ya Bu ya, untuk olahraga pagi. Walaupun sebetulnya seminggu masih cuma sekali ya. Padahal kalau dari segi hasil penelitian itu minimal tuh 5 kali dalam seminggu, 30 menit 30 tuh cukup. menit. Iya, seperti yang sekarang mungkin Pak D kan sering melakukan ya untuk Jalan jalan pagi pagi seperti itu tiap hari itu seperti itu ya. Kemudian juga itu manfaatkan acara-acara untuk senam pagi gitu seperti itu ya, atau aktivitas fisik. Kemudian ya itu antioksidan. Antioksidan yang bisa berasal dari mana saja, dari pangan fungsional, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan seperti itu. Kemudian juga satu lagi mungkin asam lemak yang rantai panjang seperti itu. Mungkin kalau di sini saya bilang mungkin terlalu ini ya, tapi mungkin bisa lihat asam lemak itu kan bukan hanya kondisinya nanti ke kolesterol, tapi ada juga asam lemak yang bagus untuk kesehatan ya, misalnya olive oil seperti itu. Kalau buah juga alpukat. Nah, seperti gitu. itu ya. Jadi sebetulnya itu komposisi yang nggak bisa kita sangkal bahwa mungkin antioksidan saja juga tidak bisa gitu. Terus olahraga saja juga mungkin tidak bisa. Gaya hidup, makanan ya Bu ya berarti ya. Betul. Menurut penelitian itu tuh bisa mereduce 40% sampai 70% untuk penyakit-penyakit degeneratif gitu. Apakah itu diabetes mellitus, kemudian hipertensi dan yang lain-lain. Seperti itu mungkin Mbak Pin yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah sharing bersama teman-teman Sobat AgriFox ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih.
Baik Sobat AgriFox, demikian podcast sesi ketiga kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya. Saya Vivin, undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.